Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memasuki leg kedua. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dan akan menantang timnas Australia. Dalam waktu dekat, Indonesia juga akan menghadapi Bahrain. Di pertemuan sebelumnya, football lovers tentunya ingat bagaimana ketegangan yang dihasilkan dari gesekan antar kedua timnas ini. Di laga sebelumnya, Indonesia sebenarnya bisa menang, namun secara mengejutkan hasil yang keluar justru imbang. Timnas Garuda dipaksa menelan kenyataan pahit setelah keputusan kontroversial wasit. Namun di laga mendatang kita sepertinya tidak perlu khawatir tentang kejadian serupa lagi. Sebab football lovers AFC telah menyatakan bahwa kita tidak akan kedatangan wasit asal Timur Tengah lagi. Sebagai gantinya, wasit asal Tajikistan Gulmurodi Sadulo diketahui akan menjadi penengah di pertandingan tersebut. Menariknya, wasit ini ternyata pernah kasih hadiah buat timnas Indonesia loh. Lantas, siapa sebenarnya wasit Tajikistan ini? Hadiah apa yang pernah ia berikan kepada timnas Indonesia? Ya loh ya, emang wasit dari si botak itu yang telah mencurangi Indonesia, sekarang dia pasti kaget karena pertandingan berikutnya Indonesia tidak akan dipimpin olehnya, tapi mendatangkan wasit dari Tajikistan yang pernah memberikan sebuah hadiah yang luar biasa kepada timnas Indonesia. Hadiah apakah itu? Langsung saja kita simak video sama-sama. Check it out. Pada pertemuan pertama melawan Bahrain, Indonesia sebenarnya tampil cukup baik di bawah asuhan Sintayong. Bermain di kandang lawan, tim Garuda sukses membuat Bahrain kerepotan. Bahkan Indonesia sebenarnya hampir menang di laga itu jika saja tidak terjadi ada kontroversi dari wasit. Iyalah ya. Bahrain membuka keunggulan di menit ke-15 dengan sepakan keras dari Mohamed Marhon. Namun di akhir babak pertama, Indonesia sukses menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Rafael Struijk kemudian membalikkan skor menjadi 1-2. Kemenangan Garuda sudah di depan mata sampai waktu hampir habis. Official memberikan tambahan waktu 6 menit. Sayangnya, tidak sesuai official, wasit Ahmed Alkaf dari Oman justru memberikan 9 menit waktu tambahan. Berkat dari keputusan anehnya ini, Mohamed Marhon pun sukses mencetak gol penyama di menit 90+9. Garuda dipaksa menelan hasil kontroversial, padahal sebelumnya kemenangan sudah di depan mata. Pasca pertandingan, PSSI yang masih belum terima pun tak tinggal diam. Diketahui setelah mengindikasi adanya dugaan kecurangan, PSSI langsung mengirim surat laporan protes ke AFC. Namun secara mengejutkan, surat itu ternyata ditolak. Praktis, keputusan AFC ini mengundang kemarahan masyarakat Indonesia. Bahrain yang diduga curang itu pun langsung kena imbasnya. Mulai dari federasi sampai website layanan masyarakat mereka, semuanya diserbu penggemar Garuda. Serangan cyber sampai ancaman kekerasan bertebaran di mana-mana membuat mereka ketakutan untuk datang ke Indonesia. Memanfaatkan situasi ini, Bahrain pun balik melaporkan kita dan menuntut pergantian venue dengan alasan Indonesia tidak aman. Sayangnya, keputusan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh FIFA yang merupakan federasi sepak bola internasional sekaligus penyelenggara ajang kompetisi Piala Dunia. Tidak ada lagi wasit Timur Tengah ya, usir semua. Tidak hanya Bahrain, wasit Alkaf yang merupakan sumber permasalahannya pun ikut diserbu. Para penggemar yang marah bahkan sampai menyebut wasit yang satu ini sebagai wasit korup. Mengutip laporan dari Okazan, Alkaf sempat dipanggil oleh AFC untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nazmi, dan Abdullah Al-Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain versus Indonesia, Al-Ain versus Al-Hilal, dan manipulasi protokol VAR. Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini, ujar jurnalis Timur Tengah Nahar Ibnu Kunais bagaimana dikutip dari Okazon. Sayangnya, meskipun kabar tentang dipanggilnya wasit Alkaf ini sudah beredar, AFC sendiri sampai saat ini masih tutup mulut. Dengan demikian, para pendukung Garuda pun sejatinya masih resah kalau kejadian serupa terulang kembali untuk yang kedua kalinya. Namun, football lovers, baru-baru ini datang kabar yang menenangkan dari FA Tajikistan. Mengutip unggahannya di akun Instagram, FA Tajikistan menyebut bahwa wasit asal Tajikistan yang didampingi oleh dua asisten dari negara yang sama akan memimpin pertandingan antara Indonesia versus Bahrain di Jakarta. Ya, itulah ya yang kita harapkan ya, saat Indonesia berhadapan dengan Bahrain nanti wasitnya jangan Ahmed Alkaf lagi yang terkenal curang ya.
juga mungkin kalian belum banyak yang tahu ya kalau wasit dari Tajikistan ini udah pernah memberikan sebuah hadiah yang luar biasa kepada timnas Indonesia. Hadiah seperti apakah itu nanti kita bahas di lanjutan videonya lur ya. Yang penting hari ini kita mendapat kabar yang sangat bahagia karena wasit dari Oman itu Ahmad Alkaf tidak memimpin lagi setiap pertandingan di Indonesia, yang tersisa 3 pertandingan lagi yang melawan Australia, Cina dan juga Bahrain lur ya. Mudah-mudahan pelatih Tajikistan ini tidak berpihak siapapun, berlaku adil kepada tim manapun lur ya. Kita lanjut. Tim wasit elit asal Tajikistan yang dipimpin oleh wasit FIFA berusia 34 tahun, Gulmurad Sadullah akan mengerjakan pertandingan ke-8 babak ketiga turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Gulmurad Sadullah ditunjuk sebagai wasit kepala pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain yang akan digelar di Jakarta pada 25 Maret. Ia akan dibantu oleh wasit FIFA Hasan Karimov dan Fahrod Kuralov. Wasit FIFA Sayojan Zainuddinov telah ditunjuk sebagai wasit cadangan. Muhammad Obad Hadi Muhammad akan bekerja untuk VAR dan Omar Muhammad Ahmed Hasan Al-Ali dari UAE akan menjadi asisten VAR. Tulis FA Tajikistan. Nah ini deh pernah kasih hadiah buat timnas. Mendengar kabar yang disampaikan FA Tajikistan tentunya menimbulkan kelegaan tersendiri bagi pendukung Garuda. Sebab kita tak perlu lagi berurusan dengan wasit kontroversial dari Timur Tengah. Bukan sembarang wasit, Gulmurad Sadullah yang disebut wasit elit ini ternyata juga punya jam terbang yang tinggi di pertandingan internasional. Diketahui pengadil berusia 34 tahun tersebut total telah memimpin 7 laga di kompetisi internasional di musim 2024-2025. Sayangnya, meski bukan sosok kontroversial, wasit yang satu ini dikenal dengan keputusannya yang tegas dalam memberikan kartu. Total bahkan ada 21 kartu kuning dan 1 kartu merah yang ia keluarkan pada musim 2024-2025. Dengan mengetahui data ini, Indonesia diharapkan lebih berhati-hati di laga berikutnya, mengingat Bahrain juga kerap berlebihan dalam merespon kontak-kontak fisik. Nah itulah cara Tapi sisi positifnya, jika mereka sendiri yang kepergok diving, seperti saat melawan Arab Saudi, keputusan wasit kali ini mungkin lebih tegas. Selain terbukti menjadi wasit yang tegas, Gulmurad Sadullah ternyata juga punya kenangan tersendiri dengan timnas Indonesia. Sadullah memimpin pertandingan fase grup Piala Asia 2023 antara Indonesia versus Vietnam. Kala itu Gulmurad Sadullah yang bertugas sebagai kepala wasit bahkan sempat memberikan hadiah penalti yang kemudian jadi gol kemenangan buat Indonesia. Setelah itu dirinya juga sempat memberi kartu merah kepada pemain belakang Vietnam Lepam Tan Long setelah aksi berbahayanya yang menekel Marcelino Ferdinand. Kemenangan Indonesia di laga itu juga sekaligus memutus rekor puasa 3 poin timnas Garuda atas Vietnam sejak tahun 2016. Keren ya. Ya inilah seorang wasit yang kita dambakan selama ini lur ya. Wasit yang selalu tidak memihak kepada tim manapun dan berlaku adil di setiap lapangan yang ditanggung jawab ini. Mungkin di sini Bahrain tidak akan bisa lagi berbuat curang dan juga tidak dapat lagi membayar wasit lur ya, karena memang di sini wasitnya pun sudah tidak lagi dari Bahrain sana. Ini adalah seorang wasit dari Tajikistan yang pernah juga memimpin Indonesia saat bertanding dengan Vietnam dan memberikan sebuah hadiah penalti. Itulah hadiah penalti kemenangan untuk Indonesia ya saat melawan Vietnam lur. Itu adalah gol yang sangat berarti. Dan juga yang terpenting lagi, Ahmad Alkaf tidak lagi memimpin setiap pertandingan Indonesia yang tersisa 3 pertandingan lagi nanti lur. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa lebih baik dan juga bisa memenangkan semua pertandingan itu hingga dapat masuki kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita lanjut lur. Penunjukan wasit ke Gulmurad Sadullah dari Tajikistan pada akhirnya membawa sedikit kelegaan bagi para penggemar timnas Indonesia. Setelah leg pertama yang dipimpin oleh wasit kontroversial dari Timur Tengah Muhammad Alkaf yang dianggap lebih berpihak kepada Bahrain, kini Indonesia punya peluang untuk bertanding dengan lebih adil. Dengan kehadiran wasit baru yang lebih netral, timnas Garuda setidaknya tidak perlu lagi menghadapi keputusan-keputusan gamang sejak awal pertandingan. Gulmurad Sadullah dikenal sebagai wasit yang tegas dan berpengalaman di berbagai pertandingan internasional. Dengan rekam jejaknya yang cukup baik, ia diharapkan bisa memimpin laga dengan adil dan tidak condong ke salah satu pihak. Hal ini menjadi kabar baik bagi Indonesia.
Mengingat di leg pertama banyak keputusan kontroversial yang cukup merugikan kita. Kali ini Bahrain tidak bisa lagi berharap mendapatkan keuntungan dari keputusan-keputusan wasit yang meragukan. Selain kepastian soal wasit yang lebih netral dan venue pertandingan yang tidak dirubah, Indonesia juga memiliki keuntungan lain di leg kedua ini. Kehadiran pemain diaspora baru yang memperkuat pasukan Garuda ditambah dengan arahan pelatih baru membawa harapan besar bagi timnas Indonesia. Keren Lur ya. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya yang akan bertanding dengan Australia, Bahrain dan juga Cina, Indonesia dapat meraih poin penuh Lur ya. Dapat mengalahkan semua lawannya karena memang Indonesia sudah diperkuat oleh Romani dan juga Jairo dan juga pelatih barunya yaitu Fatih Clever. Mudah-mudahan Indonesia dan juga ditambah dengan wasit yang tidak berasal dari Bahrain Lur ya. Ini adalah seorang wasit yang dari Tajikistan yang terkenal, adil dan juga tidak berpihak kepada tim manapun dalam lapangan dalam saat memimpin pertandingan sebuah pertandingan. Itu sangatlah luar biasa dan Indonesia harusnya bisa meraih poin penuh. Kita doakan saja. Oke, kita dukung terus timnas Indonesia kita Lur. Sekian yang sampai kali ini, kurang lebih komentar maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.